Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufyan, lahir di Desa Manis. Kita mendirikan daripada peternakan ini mulai tahun 2019. Ketika kita pagi langsung memberi pakan kambing-kambing perah ini. Gudang pakan di sana, gudang pakan di sana. Lanjut kita ngasih makan kambing-kambing kita setiap pagi. Jadi ngasih pakan kambing perah ini pagi dan sore saja. Kita beri konsentrat. Setelah kita beri konsentrat, baru kita kasih silase daun singkong karet. Ini singkong karet itu seperti ini. Ini yang sudah silase, itu dia. Asli daun singkong karetnya. Yang udah dicaca ya? Ya, ini yang udah dicaca. Terus setelah kita kasih makan semuanya, baru kita kasih minum lah. Minumnya kita isi semuanya. Setelah semua udah kita selesaikan, baru kita bersihkan kandang. Inilah kohi kambing yang ada di sini. Kalau yang di sini yang lantainya tanah, ini 1 bulan sekali baru dibersihkan. Karena nggak bau, dia menyerap ke bawah. Itu setiap hari. Setiap pagi dibersihkan, karena dia nggak meresap. Kambing-kambing yang diperah ini. Nah, setelah dibersihkan baru kita merah susu. Kebetulan di Manis Farm ini kita memiliki 2 ABK. Yang satu untuk merah dan ngasih pakan, dan yang satu lagi untuk kebersihan. Di awal kita memilih Etawa sama Jawarandu. Kenapa harus Etawa dan Jawarandu? Karena di situ menghasilkan susu. Mulai beli kambing Jawarandu dan Etawa itu di 3 betina 1 jantan. Dari awal. Terus anak-anak betina tidak kita jual. Anak-anak jantan saja kita jual, dan kita belikan induk-indukan agar berkembang indukan pesat lah. Berjalannya waktu kita cari pejantan unggul, yaitu pejantan Saanen, agar mendapatkan kualitas susu yang baik dan banyak. Sekarang udah berjalan 6 tahun. Alhamdulillah, dari 3 ekor kita tambah sikit-sikit dari penjualan kambing-kambing anak-anak jantan, sekarang bisa di 60 ekor. Kambing saperahnya. Jadi keuntungan kambing saperah atau kambing perah ini, satu, kita bersyukur ketika mendapatkan anak betina karena calon penerus induk-induk susu, dan bonusnya anak jantan. Setiap harinya, setiap pagi kita perah. Kambing saperah ini menghasilkan susu. Jadi susu bisa kita jual setiap harinya, dan setiap per 3 bulan setelah kelahiran daripada anak kambing, anak jantannya kita jual sebagai bonus. Kenapa saya pilih kambing perah? Itu tadi yang saya ceritakan, kambing perah ini setiap paginya bisa kita mendapatkan hasil, yaitu dari perahan susu. Jadi kalau kita lama-lama di sini, uap dari kohe ini bisa diserap. Jadi itu jadi perengus juga. Kayak kopi ya berarti ya? Iya, kayak kopi. Itu kita jualnya ketika anak selesai selepas disapi, makanya baru bisa kita jual. Kebetulan kalau kita pakan di Manis Farm ini, kita beri konsentrat, kita beli konsentrat, lalu kita racik kembali di kandang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi kita pakan ini full konsentrat. Juga kita kasih hijauan, rumput pakcong, dan ubi karet, silase ubi karet. Rumput pakcong kita beli sendiri, kita tanam sendiri. Kalau pagi konsentrat, usulnya untuk konsentrat perah, yaitu konsentrat kalau untuk perah dianya kan butuh protein yang tinggi. Terus dengan rumput pakcong. Kalau sore konsentrat juga lagi kita kasih silase daun ubi. Setiap paginya di 18 ke 20 liter. Jadi sebagian itu kan ada yang bunting dan ada yang masih diri-diri. Sebetulnya tinggal masa
dikawinkannya. Kalau dikawinkannya umur 8 bulan, maka bunting di fase 5 bulan, berarti 13 bulan dia melahirkan, udah bisa diperah. Kebetulan kalau kita beternak kambing perah di Manis Farm ini, karena agak banyak dia di 60 ekor, itu agak kesulitan kita menyediakan pakannya. Kita harus dari Medan, kita kirim dari Medan seperti menir kedelainya dan konsentratnya. Tapi kalau yang lain hijau-hijauan bisa di sini kita cari. Kalau hitung nilai uangnya itu sekitar 180.000 satu hari. 1 kilo kalau dia di induk besar segini. 1 kilo. Ah, Untuk induk 1 kilo. Kalau iya, karena apa namanya, kalau pakan kering dia rata-rata 3% dari bobot badan kambingnya. 1 liter kita jual di 40.000. Kalau pasar masih luas, tinggal tergantung kita marketing kita. Kita butuh reseller juga. Jadi butuh marketing yang bagus. Iya, kalau di sini kita ada pejantan sendiri, itu ada Sanen yang dari Bumi Naraya Farm. Karena kalau kita main IB kambing, mungkin di Sumatera Utara ini belum berjalan. Tapi memang IB kambing sudah ada, tapi belum berjalan. Dari kohenya, kohe kotoran hewannya, itu laku di kita jual. Ini kita baru mulai lagi kita buat pupuk organik. Nah, kalau kemarin kita jual per goni aja. 1 goni itu 7.000 sampai ke 10.000. Nah, jadi nanti kalau kita udah buat pupuk organik, kita fermentasi, nanti kosnya dia naik, akan di 15 ke 20.000 per goni. Kalau untuk kambing perah memang yang sudah nggak produktif kita jual. Kalau contoh karkas daging 1 kilonya dia di 90.000, itulah kita jual di harga 90.000. Kita lihat genetik pertama, genetik induk, dia berapa liter sekali perah 1 hari. Nah, terus genetik jantan juga. Nah, jadi kalau induknya, genetiknya kita perah induknya itu di 1,5 liter, itu lepas HP di 5 juta. Kalau jantan sih lebih murah, lepas HP kalau dia bagus di F3 itu di 2,5 juta, 3 juta. Jadi lebih mahal dia genetik betinanya. Nah, sebetulnya kalau kita mulai dari awal, kalaupun memang modalnya masih agak minim, atau kita sekalian belajar, kita cari aja Jawa Randu. Jawa Randu itu yang gimana ambingnya besar dia. Jadi kita silangkan sama jantan Sapera yang di F3 dengan genetik yang bagus lah, dengan bapak yang bagus atau indukan yang bagus. Jadi nanti ketika nanti beranak ini Jawa Randu dikawin sama Sapera F3 ini, maka anaknya itu jadi cross Sapera dianya. Jadi cross Sapera. Jadi itu dari situ dia murah kalau Jawa Randu. Kalau Jawa Randu kan diri-diri masih bisa dapat di 1 juta, 1.200.000. Jadi kalau 5 ekor masih di 5 juta, sekitar di modal 15 juta paling banyak udah bisa. Sama kandang sama pakan. Kalau untuk 5 ekor. Sebetulnya mudah aja. Kandangnya kita buat agak tinggi dan lantai bawahnya tanah aja. Dan pakan konsentrat atau rumput yang lain. Jangan limbah seperti solid. Kalau solid udah dipastikan bau. Tapi ini kan konsentrat, makanya nggak bau dianya. Karena apa? Kalau kandang lantainya tanah, dia langsung buang kotorannya langsung nyerap ke tanah. Nah, kalau 1 bulan sekali dibersihkan pun nggak apa-apa, nggak bau. Ya sebetulnya konsentrat itu adalah limbah-limbah pertanian yang disatukan. Limbah-limbah pertanian disatukan, dikasih premik. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau kambing perah, protein yang lebih tinggi. Mau kedelai, mau bungkil sawit, mau DDGS, itu protein yang sejenisnya kacang-kacangan itu protein. Terus kalau untuk kambing atau domba atau lembu untuk penggemukan, kan dia butuh karbonya yang di atas yang lebih tinggi. Nah, jadi konsentrat itu sesuai apa yang dibutuhkan. Campuran-campuran dari limbah pertanian. Menir kedelai, onggo, bungkil sawit, DDGS, dedak. Kebetulan paling tinggi di 22 liter karena memang kita nggak mau kita perah semua. Jadi ada sebagian kita memang kita kawinkan lah.
kita kawinkan agar kita dapat calon-calon induk ke depan. Jadi rotasi. Oh. Bagi generasi muda Indonesia, khususnya Kabupaten Asahan, mari kita berniat untuk membuat usaha, yaitu salah satu usaha peternakan dan pertanian. Jarang anak-anak muda di Indonesia, khususnya Asahan, itu yang berkecimpung di dunia peternakan. Di dunia peternakan itu asik, menghasilkan usaha yang bagus, bisa untuk kebutuhan kita. Kalau kita mau berhasil, kita itu harus bersungguh-sungguh. Mari berternak dengan hati dan bersungguh-sungguh. Walaupun sedikit ternak kita, maka kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Jadi jangan gunakan dengan nafsu. Banyak peternak-peternak baru dengan modal yang besar berguguran. Karena apa? Karena dengan nafsu. Jadi kalau kita mau beternak, kita siapkan dulu bank pakan. Agar apa? Agar ternak kita menjadi besar nantinya dan berhasil. Selamat datang di Manis Farm. Beternaklah kambing dan domba biar berkah.